Ya, terima kasih para persawan Dhamma TV yang kami muliakan. Kita sekarang berada di suatu wilayah yang saya yakin bahwa masyarakat khususnya Kediri, Tulungagung, Blitar, dan Malang Raya ini pasti mengenal. Kita berada di timur Gunung Arjuna di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Disinilah ibu-ibu kita berkumpul dan memang wilayah ini wilayah yang sangat terkenal dengan kepeloporan seorang perempuan sekaligus perempuan itu terkenal tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Beliau adalah Ibu Ken Dedes. Beliau tidak seperti yang dicerita-ceritakan orang yang tahu hanya sekedar saja. Beliau adalah sang Pratna Paramita. Artinya seorang perempuan yang rahimnya mampu melahirkan raja-raja besar di seluruh Nusantara. Dan sepanjang pengetahuan kita hanya satu beliau saja, lain tidak ada. Dan hari ini Ken Dedes baru akan mencoba mengangkat kembali Indonesia yang kita cintai ini. Dan sekali lagi mari kita tepuk tangan untuk Ibu Ken Dedes dengan semangat kiprah jati. Iya, terima kasih. Para penonton Dhamma TV yang kami hormati, hari ini sangat istimewa karena sebentar lagi kita akan masuk tanggal 22 Desember. Itu dunia sudah menyatakan hari itu adalah hari ibu. Namun perbedaannya, kalau di barat 22 Desember mereka memanjakan ibu, tidak boleh masak, tidak boleh cuci-cuci, tidak boleh setrika, hanya dimanjakan saja. Tetapi lain dengan bangsa kita, ibu adalah satu titah yang sangat mulia dan sangat diluhurkan. Oleh karena itu, hari ini kita ada dua narasumber dan seorang tamu yang istimewa dan pasti Anda semua kenal. Yang pertama adalah Ibu Tati S. Hajar, tepuk tangan untuk beliaunya ini. Yang kedua adalah Ibu R. Sunardi, ya tepuk tangan. Dan yang ketiga, kita tidak terduga. Meskipun acaranya tidak ke sini, tapi karena kepedulian beliau terhadap ibu dan wilayah ini, beliau disempatkan mampir di tengah-tengah kita. Beliau seorang tokoh, ketua umum Komisi Nasional yaitu Peduli Anak Indonesia, Bapak Kusumo Priyono, tepuk tangan beliau ya, merdeka, merdeka. Beliau selalu beruniform seperti Bung Karno karena jiwa darah dagingnya adalah bangsa Indonesia. Sekali lagi tepuk tangan untuk Priyono. Selamat datang di negeri tercinta Singhasari. Ibu-ibu mesti harus tahu apa sebenarnya Singhasari. Singhasari itu artinya jerih payah, menekuni suatu pikiran dan jiwa untuk kepentingan Nusantara. Setelah jerih payah dipetik, lah kedudukan diberikan, namanya Singhasari Nya. Nah gitu loh, oke. Terima kasih. Selanjutnya kita akan pindah kepada Ibu Tati. Selamat berjumpa Bu. Ibu ini Nuwun sewu, kalau saya dengar-dengar Yuswa umur sudah 79 tahun Bu ya. Tapi semangatnya begitu tak pernah berhenti. Dan meskipun semangat itu halus lewat dunia batik masih diberikan kepada anak-anak cucu-cucunya. Supaya meneruskan budaya yang berbudi halus dan lembut dalam bentuk pergaulan khususnya para perempuan itu. Monggo dengan hormat Ibu Tati kami persilahkan menyampaikan isi hati yang seluas-luasnya untuk kita semua. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga keselamatan, kesejahteraan, ketentraman, kedamaian selalu menyertai kita semua karena atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Pak Jati selaku pembawa acara, terima kasih. Hari ini kami dipertemukan dengan Bapak dan utamanya dengan Bapak Kusumo yang mana sangat peduli sekali terhadap anak, yang mana sekarang ini pada dasarnya anak-anak itu kurang kasih
saya. Sehingga mungkin dengan adanya nanti Pak Sumo bisa lebih mendekatkan kita-kita ini kepada anak-anak. Karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Baiklah, mengawali kata-kata saya yang akan saya utarakan, saya mencuplik apa yang diutarakan oleh Pak Jati tadi mengenai Hari Ibu. Jadi Hari Ibu itu bukan hanya diperingati begitu saja, tetapi Hari Ibu itu adalah satu perjuangan dari perempuan Indonesia, yang mana sesuai dengan adanya Sumpah Pemuda sebetulnya. Kalau kita ingat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928, ini perempuan mendukung kepada anak-anaknya. Terus terangnya mendukung untuk menjadikan hari itu Hari Sumpah Pemuda. Kemudian karena beliau ini yang perjuang-perjuang perempuan ini ingin berdiri sendiri, kalau putra-putranya sudah bisa untuk membangkitkan semangat, sehingga beliau ini mengadakan kongres yang pertama di Yogyakarta, yaitu pada tanggal 22 sampai 25 Desember tahun 1928, yang mana di situ dinyatakan sebagai Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia. Mengapa perempuan? Karena kalau ibu, bapak sekalian mengerti, empu itu adalah empunya kunyit itu tempat sari. Makanya dikatakan perempuan. Jadi kalau wanita yang sekarang ini hendaknya mengisi sari untuk diturun-turunkan kepada entik-entiknya ini. Itu sebetulnya. Kemudian tahun 2000, nah ini mereka mempunyai tekad untuk maju, untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini pada waktu itu perempuan. Nah setelah begitu tahun 1929 ada kongres lagi yang kedua di Jakarta. Namanya bukan lagi seperti yang kemarin tadi, tetapi adalah Perikatan Perempuan Istri Indonesia. Jadi yang termasuk istri yang duduk di dalamnya. Karena apa? Istri itu merupakan ibu rumah tangga. Tugas dari seorang ibu, terus terangnya, itu merupakan sebagai menteri. Adalah sebagai katalisator ya, dari penyambung dari bapak yang mencari nafkah. Ibu adalah menteri pendidikan, sejak dalam hamil sampai anak-anaknya dewasa itu selalu mendidik putra-putranya. Jadi ini bapak, karena anak itu adalah dididik pertama mula adalah dari ibu. Kedua adalah menteri kesehatan. Makanan yang seimbang, gizi yang baik, bapak sakit, anak sakit, dan orang tua sakit, itu semuanya tergantung pada seorang ibu. Ini menteri kesehatan. Yang ketiga adalah menteri keuangan. Sapiro bapak oleh duit yoiku yang harus bisa dikelola. Ini ibu. Dan yang ketiga adalah menteri sosial. Seorang ibu tidak boleh tinggal diam, harus mencari informasi demi untuk anak-anaknya. Bukan hanya untuk mencurigai, tapi untuk anak-anaknya supaya berkembang. Dan seorang ibu harus mempunyai pendidikan, mempunyai pengetahuan. Maka dari itu dengan adanya Hari Ibu, kita harus punya tekad. Turunkanlah segala ilmu kepada generasi muda. Iya. Yang kira-kira Ya, demikian. Coba bayangkan, saudara para pirsawan Dhamma TV, begitu sangat multi komplit tugas orang ibu. Tadi beliau seorang ibu ternyata setelah Sumpah Pemuda, ibu juga gak mau kalah dengan pemuda. Desember mengadakan pertemuan ibu-ibu untuk nunjang anak-anaknya tadi yang dengan gagah dan gegap gempita, ini Indonesiaku. Ternyata ibu juga begitu. Dan tadi itu pekerjaan ibu-ibu yang dilakukan masih sangat mulia dan tidak pernah mengenal lelah dan capek. Oleh karena itu, kalau judul hari ini Kasih Sayang Ibu Sepanjang Masa, memang betul-betul sangat mengharukan bagi kita. Nah, sekarang
dari perjalanan ibu-ibu, ternyata di tengah-tengah hiruk pikuk, kebingungan, kegelapan, masih ada sepercik kegembiraan. Kita akan mencoba sekarang mendekat salah seorang ibu. Ini unik, para pirsawan Dhamma TV yang kemuliakan. Beliau dulu, maaf ini, beliau secara etnis kebetulan Manado. Suaminya secara etnis kebetulan Jawa. Saya selalu bilang kebetulan, kita lahir tidak pernah bisa meminta, nolak pun tidak bisa. Oleh karena itu mengelompok dan menggolongkan diri adalah kekeliruan yang paling besar. Dan anehnya antara beliau berdua, antara Bapak Raden Sunardi dan Ibu Sunardi, agamanya berbeda. Tetapi anehnya hidupnya guyup rukun, putra-putranya sehat, sekolahnya cerdas-cerdas, dan semua dalam kehidupan betul-betul masyarakat mengenal dan kebahagiaan ada. Kita pengen tanya kepada beliau, apa rumusnya? Selamat berjumpa, Bu. Selamat. Tadi sudah saya ceritakan, Bu. Sebenarnya rumusnya apa, Bu? Kehidupan, kebetulan saya itu tetangga, jadi tahu persis gitu loh. Bukan, Pak. Ini saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya, kalau tadi Dek Jati, ini secara bukannya kebetulan, beliaunya ada besan saya, Dokter Andes Jati. Ini besan, bukan apa ya ini? Apa adanya saya ceritakan. Saya tadi Dek Jati mengatakan bahwa saya ada suku Manado. Ini benar. Nah, ini saya anggap situ anak saya, ya toh. Saya sudah 79. Anak saya yang Barep umur 54. Saya dilahirkan 1932 sama dengan Bidan Tati. Ini pun saya secara kebetulan pada tanggal 12 Maret ini sedikit saja saya masuk RST dengan beliau, tapi dalam lotrenya itu Dek Jeng Tati ini jatuh ke bidan, tapi saya perawatnya. Saya pensiun tahun 90, saya laporkan ini. Saya disebut tadi suku Manado, ini secara kebetulan Tuhan menciptakan saya, ayah saya dari Tondano, dari Kayu Roya Tondano. Ibu saya dari Sidoarjo. Nah, beliau bertemu di Banyuwangi waktu itu, tapi tidak tahu bagaimana ceritanya ibu saya, bagaimana ayah saya kok sampai kecantol dengan ibu saya itu ya. Sampai melahirkan 2 anak. Adik saya seorang guru SMP dari Banyuwangi. Saya itu tadi saya ceritakan masuk perawat tanggal 12 Maret. Saya lulusan perawat tahun 57. Nah, ini jadi nak kasih sayangnya dengan Bapak itu karena saya itu bertemu tadi, gitu. Ya bertemu waktu pendidikan di RST 4 tahun kan. Saya baru 3 bulan masuk RST. Lalu Bu, yang mengherankan, yang lainnya kan sulit, Bu, untuk bersatu lain keyakinan. Penjenengan kok bisa itu rumusnya itu apa? Kalau ibu saya dulu setelah ini ya, ibu saya pernah mengatakan hidup perempuan. Ibu saya kan orang desa, tidak mengerti tulis. Ojo nganti sedeng. Mungkin ya mengerti ya sedeng itu. Ojo nganti serong. Kalau kamu sudah nanti kawin ya nikah, ojo nganti sedeng. Mesakne nek wis duwe anak kudu setia. Nah, itu saya juga takut pada suami saya. Ya selain takut pada suami saya, juga takut pada Tuhan. Karena kalau ajaran ya semua, padahal kalau saya melihat agama Islam itu lebih jitu lagi. Kalau orang Kristen takut pada Tuhan. Setiap apapun yang kau berbuat, jangan gerok, jangan bohong. Iya, mulia sekali, mulia sekali. Coba bayangkan, Nun Sewu, bayangkan andai kata bapak-bapak kita yang bertanggung jawab atas bangsa ini mempunyai pikiran yang begitu luhur sehingga kelompok-kelompok golongan tidak ada. Artinya bahwa tidak ada suatu golongan atau kelompok yang merasa benar sendiri. Pasti seperti rumah tangga Indonesia yang damai, tentrem, ayem, dan kemakmuran yang kita cari. Nah, para pirsawan Dhamma TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana, masih tetap dalam semangat Kiprah Jati. Iya. Terima kasih para pirsawan masih setia dengan Dhamma TV, khususnya saudara-saudara saya yang ada di Kediri, Tulungagung, Blitar, dan Malang Raya khususnya,
dan kita masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya, dalam dunia ibu atau perempuan tidak bisa dipisahkan dengan dunia anak-anak. Membina, mengarahkan anak-anak tidak semudah yang kita lihat dalam gambar. Nyatanya anak-anak sekarang ada yang suka tawur, ada yang berani kalau diperintah ibunya sendiri. Pasti ada sesuatu yang kurang pada kita. Ini mumpung seorang ketua umum yang gelut di bidang dunia anak-anak yang kelas nasional, Pak Kusumo Priyono, kami persilakan seluk-beluk tentang dunia anak dan ibu, Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera, salam kebajikan dan salam kebangsaan Indonesia. Merdeka. Indonesia. Merdeka. Luar biasa Mas Jati. Pada kesempatan kali ini sungguh sangat luar biasa. Saya menganggap bahwasanya tadi saya baru tahu tentang riwayat sejarah tentang Singosari, di mana seorang sosok perempuan yang bernama Ken Dedes itu ternyata mampu memberikan sebuah warna di negeri ini, menjadikan raja-raja di Nusantara. Ini sangat luar biasa bagi saya. Kemudian tadi saya juga mendengarkan tutur ibu yang sangat luar biasa. Saya jadi teringat waktu masa kecil. Ada sebuah lagu. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah sampai kau nanti. Selamat belajar nak, penuh semangat. Rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Tepuk tangan semuanya ibu-ibu. Ini keterkaitan tadi dengan seorang ibu dan anak-anak pada saat sekarang ini. Karena ibu itu adalah mampu memberikan sebuah warna, doa dan restunya. Kalau tadi disampaikan kondisi anak-anak sekarang ini kok nampaknya sudah lain, ini persoalan jangan salahkan anak. Kondisi bangsa sekarang ini kita memerlukan sosok pemimpin yang teladan. Seorang bunda, ibu-ibu yang memberikan arahan, yang tidak hanya ramening jagat saja, tapi mampu memberikan suatu wejangan-wejangan nguri-uri terhadap bagaimana nilai budaya bangsa itu sendiri. Maka dari itu Mas Jati, tadi bunda sudah menyampaikan suatu hal yang selalu luar biasa. Saya melihat kondisi anak sekarang ini, mereka itu anak yang cerdas sebenarnya. Tapi kondisinya banyak hal-hal yang dilumpuri dengan satu nilai-nilai yang kadang tidak berbudaya di negeri kita ini. Maka dari itu saya katakan di hari Ibu tanggal 22 Desember, di manakala Ken Dedes akan muncul dengan sendirinya, ini sudah tiba saatnya sekarang ini. Karena anak adalah masa depan bangsa, di tangan mereka lah nanti akan jadi pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa yang tentunya mampu memberikan teladan, mampu memberikan suatu warna terhadap kehidupan kita, untuk supaya Indonesia kelak di kemudian hari, di hari ibu ini kita mampu memberikan satu jembatan jawaban yang jelas. Iya, bukan main, bukan main. Bapak, ibu-ibu, para pirsawan dan semuanya saja, tadi ada kata-kata yang sebenarnya kalau kita renungkan sungguh sangat memprihatinkan. Kalimat itu adalah anak-anak kita sekarang banyak dilumpuri oleh budaya-budaya yang secara pelan-pelan merusak generasi kita. Kata-kata dilumpuri ini harus kita pecahkan bersama. Memang sulit tugas seorang ibu. Presiden lahir dari rahim ibu. Pak Lurah lahir dari rahim ibu. Semuanya saja jenderal-jenderal juga tidak mungkin tidak lahir dari rahim ibu. 20 Desember ini memang betul-betul hebat buat kita. Nah, sekarang kami pengen pendapat ibu-ibu, susahnya, jeripayahnya, atau mungkin apa sesuatu yang ada pada ibu-ibu. Silakan adik-adik, ada ibu-ibu tentang pendapat supaya apa ibu-ibu tuh blonjone kudu ditambahi apa piye, usul saat aja Bu. Apa sekarang tuh sembako sudah ayam atau bagaimana? Karena begini, negeri kita itu negeri yang memilih pantai nomor 2 di dunia. Yang pertama adalah Kanada, pantainya sangat luas. Yang kedua, karena kita terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau, pantai kita mesti besar. Padahal garam itu dibuat umumnya dari pantai. Anehnya
garam sendiri masih impor. Nah, ini ibu juga harus disalahkan. Kenapa? Bagaimana dulu melahirkan seorang anak? Kok mengelola negeri sendiri aja masih, wong garam tinggal nyiduk kok masih impor. Nah, ini bukan berarti ibu-ibu yang salah. Marilah coba kita urai sedikit-sedikit. Nah, kita pengen tanya juga ini, jangan ibu-ibu saja dibebani. Yang laki juga begitu. Ini Pak Gus, ini pikiran Anda menangkap seorang ibu itu bagaimana? Menangkap pendapatnya. Terima kasih. Buat saya, ibu adalah wanita yang luar biasa. Saya bisa merasakan bagaimana beliau atau ibu merawat kami, mulai kami dari bayi hingga saya sampai sekarang ini. Dan kebetulan ibu saya juga masih ada, sehingga benar-benar seorang wanita yang luar biasa, di mana setiap saat, setiap kapan kita akan mulai sesuatu ya, pasti dia memberikan bukan hanya wejangan, tetapi beliau juga berikan doa. Dan itu tidak bisa saya ketemukan di tempat lain ya. Jadi buat saya memang seorang ibu di samping wanita luar biasa. Makanya ada istilah surga di telapak kaki ibu. Bahkan ibu adalah pepunden kita. Iya. Surga ada di telapak kaki ibu. Memang benar. Tanpa ibu kita tidak lahir. Ya. Dan yang kedua, pepunden. Pepunden itu adik-adik ngerti artinya pepunden. Pepunden itu dari kata pundi, dipundi-pundi, dihormati. Orang Jawa bilang anak terhadap orang tua mikul dhuwur mendem jero. Sehingga besok menjadi manusia yang tidak menyusahkan ibu, bapak, keluarga, lingkungan dan juga negara sudah berlangsung. Nah, saya sekarang pengen bertanya kepada salah satu ibu di sini, Bu, panjenengan nama siapa sementara ini sebagai seorang ibu kira-kira dalam gelombang perjalanan manusia dan sosial kemasyarakatannya, apakah ibu punya usulan sedikit tentang dunia atau bangsa atau negara atau masyarakat tentang supaya ibu itu di Indonesia itu punya tentrem dan ayam gitu misalnya, monggo silahkan. Nama Bu? Nama Nani Sudarmo. Usulan saya supaya ibu-ibu muda itu jangan berhenti belajar dan menularkan pada putra-putranya atau masyarakat di sekitarnya. Soalnya selama ini kalau tidak ada yang menularkan ilmunya pada putra-putranya atau pada masyarakat di sekitarnya, semuanya itu akan berhenti. Gitu jadi ya? Tidak ada kegiatan lagi karena wanita itu harus aktif kreatif. Ya, terima kasih. Aktif kreatif. Nah, adik-adik juga begitu, harus aktif kreatif. Kalau kita di negara Thailand, di Inggris, di Cina, daratan Cina, anak-anak umur 4 tahun, namamu siapa? Teki, langsung begini. Masuk, rumahmu siapa? Rumahku sini, begini. Jangan seperti kita, ya jangan seperti adik-adik tadi. Namamu siapa? Rumahmu mana? Ya gak boleh ya, harus tegar. Anak bangsa tidak ada laki, tidak ada perempuan. Semua mempunyai hak yang sama. Dan kita tidak akan bisa maju tanpa ada ketegaran ya. Adik-adik, tapi tidak apa-apa. Ini peringatan terakhir. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Priyo. Apakah ibu-ibu itu masih suka mendongeng? Kalau entoh dongeng itu baik untuk anak-anak, alasannya apa, Mas? Alhamdulillah, mendongeng itu adalah budaya bertutur sastra lisan yang konon pada zaman dahulu kala sangat dekat dengan anak-anak. Sekarang ini memang dengan adanya televisi ini, ibu sangat berpengaruh, lebih banyak menonton daripada mau mendongeng kepada anak ataupun cucunya. Padahal perlu diketahui ibu, mendongeng itu adalah menyadarkan penuh kasih sayang, memberikan wuri-wuri kepada anak cucunya sehingga dia tahu tentang kebesaran negeri itu sendiri. Mendongeng itu perlu dan mendongeng itu mudah. Nah, kaitannya dengan anak-anak, kalau anak-anak sering mendengarkan dongeng, ketika dia dewasa, dia akan jadi pemimpin yang besar. Dia akan tahu tentang sejarah riwayat negerinya, tentang bangunan rasa, hormat menghormati, rasa toleransi, perbedaan dan sebagainya. Ini yang ada. Saya paling tidak kenal mbahnya sama buyutnya. Paling tidak seperti itu. Tidak, ya. Dan Mas Jati, saya sendiri sudah melaksanakan gugus
sebagai garda terdepan pada kaum ibu-ibu yang tergabung di pendidikan anak usia dini di seluruh Nusantara ini. Mereka kita ajarkan tentang bagaimana mendongeng, tapi sebelum mendongeng kita berikan wawasan kebangsaan, jati diri bangsa tadi, supaya jangan hanya lagu di sini senang, di sana senang, atau balonku ada 5, tetapi dia nyanyikan lagu Padamu Negeri sebelum masuk pada ruang sekolah. Karena ini salah satu bibit pertama, awal sejarah pertama anak merekam tentang keadaan bangsa ini, dan mereka bangga terhadap negerinya. Iya, Itulah terima kasih, terima kasih. Ya. Nah, adik-adik khususnya, kalau yang ibu-ibu jelas sudah paham. Adik-adik tahu enggak sebenarnya wanita atau perempuan itu siapa? Sebenarnya, meskipun adik-adik perempuan atau wanita itu dawuhnya Bu Tati adalah waninoto, berani menata diri. Perempuan itu empu itu adalah sari tadi itu. Nah, kenapa perempuan itu istimewa? Perempuan itu sebenarnya adalah titah makhluk yang maha kuasa, yang mempunyai kapasitas seperti galaksi tata surya. Renungkan. Jadi perwakilan hidup ini pada wanita, pada perempuan. Galaksi tata surya mempunyai 12 galaksi. Itu dimiliki oleh ibu, termasuk black hole. Black hole itu rahim, guo garbo ya. Kalau laki-laki seperti Pak Jati ini hanya 9. Kalau ibu-ibu 12. Pak Jati punya, Nuwun Sewu punya ini yang namanya payudara ya. Tetapi kalau ini andai kata di anak kita kecil disuruh nyecep sini pasti darah yang keluar. Tapi kalau ibu-ibu lain, yang di sini adalah mineral-mineral energi dan yang di sini adalah obat-obatan. Dan sudah sedemikian mulianya yang Maha Kuasa memberi kehidupan pada perempuan-perempuan tadi itu. Dan ini jiwa ini hanya dimiliki oleh bangsa kita. Oleh karena itu jangan kemana-mana, masih kita pecahkan dalam forum kasih sayang. Ibu tak pernah akan berhenti dengan semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Para pirsawan Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih Anda masih setia di acara ini. Dan kita lanjutkan berbicara masalah dan perihal dunia perempuan. Memang sangat kompleks, unik dan menyenangkan, sekaligus juga menakutkan. Karena andai kata perempuan-perempuan tidak segera untuk mengikuti menata diri ritme perjalanan tentang kemasyarakatan, baik tentang kemodernisasi, kemajuan zaman, teknologi dan informasi, pasti juga perempuan akan ketinggalan. Namun demikian, jangan khawatir, di negeri ini masih banyak perempuan-perempuan yang pengen berdiri tegak bersama-sama dengan yang lainnya sebagai warga negara. Oleh karena itu, ada juga yang sangat mempunyai tekad untuk menjadi seorang bayangkara. Bayangkara adalah penjaga negara ini yang mengamankan, menjaga ketentraman negara ini. Kebetulan ada yang hadir di sini, kalau tidak salah Ibu Betty Iskandar, seorang bayangkara yang hari ini di tengah-tengah kita. Monggo Bu silahkan untuk menyampaikan kenapa kok sampai pengen menjadi bayangkara dulu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Mungkin kebetulan Romo tadi saya hanya menyusup waktu ada di kantor di perjalanan, saya ditelepon oleh beliaunya sehingga saya menyempatkan waktu untuk lari ke sini karena ingin berbincang kepada Romo. Ya, yang pertama, kenapa saya sangat bangga dan bahagia menjadi seorang bayangkara, yaitu polisi wanita. Karena memang saya sejak kecil bercita-cita supaya saya itu hidupnya tidak tergantung kepada laki-laki. Mungkin karena saya lihat juga dari ibu saya, kok ibu saya itu istri seorang prajurit tentara dengan putra 7, sehingga beliaunya itu gigih menambah untuk biaya kehidupan sehari-hari dengan cara beliaunya yaitu membuka catering. Saya teringat bagaimana caranya saya bisa menghidupi anak-anak saya di kelak nanti tidak tergantung terhadap suami saja. Sehingga saya waktu itu bertekad pada saat saya lulus dari SMA tahun 82, saya menyatakan kepada bapak saya bahwa saya ingin
Tapi cita-cita itu Romo sebenarnya ada dari SMP. Saya membayangkan alangkah enaknya kalau jadi seorang bayangkara yang bisa sampai di mana aja punya teman seluruh Indonesia, bisa bergaul dari kalangan bawah sampai kalangan atas, sehingga pergaulan tidak ditentukan hanya dari lingkup keluarga kami atau lingkup warga desa atau lingkup dari kabupaten sendiri. Dan akhirnya saya mendaftar tahun 83. Itu pertamanya saya mendaftar di Kowal, saya tidak lulus. Akhirnya saya berhenti. Tahun 85 saya menyatakan diri kembali, ingin tetap menjadi prajurit, sehingga saya mencoba ke Polwan. Tahun 85-86 saya pendidikan dan saya pertama ditugaskan di Sulawesi Selatan, sehingga di sana saya mengetahui seluk-beluk dari suku lain dan berkenalan juga dari suku-suku yang lain. Kebetulan juga semua dari angkatan kami seluruh Indonesia ada. Setelah saya menikah tahun 89, ternyata putra saya 4, Romo. Di sini saya ingin menanyakan juga, Romo, bagaimana sih kiat-kiat seorang ibu ini, karena saya juga kewalahan saat ini. Mereka sudah remaja, mereka banyak didatangi cewek-cewek, perempuan-perempuan sering ke rumah. Saya kewalahan bagaimana sih kiat-kiat untuk menjadikan terima kasih putra yang berhasil. Terima kasih. Ini Terima langsung kasih. aja nyuwun dijawab, Bu. Beliau punya putra 4 yang mungkin karena terlalu pagi sudah apel, siap dan. Siang pagi sore untuk tugas segala macam sampai anak-anak. Nah, saya nyuwun preso ini sama Bu Tati untuk seperti itu bagaimana, Bu? Sebelumnya ya, terima kasih ya Jeng ya, saya panggil Ya, Ibu. Jeng ya. Iya, Ibu. Saya sendiri juga dulu ini pengalaman saja, punya anak 2 gadis-gadis ya, tapi temannya itu ya suka datang. Hanya saya dengan senyum saja, nggak pernah saya usir atau hanya saya lihat, saya waspada dari mungkin Pak Jati ini juga tahu anak-anak saya. Dan akhirnya anak saya yang satu itu sekarang koat letkol di Jakarta ya. Terus yang kedua itu S2 sekarang mengajar di SMP negeri. Tapi itu jangan sampai dimarahi. Namanya anak-anak ingin berkenalan, harus ada jam malam, jam bertamu. Kita nomor 1 disiplin orang tua itu harus ada. Karena disiplin kalau ditegakkan saya kira tidak ada masalah. Mereka sudah tahu, oh saya berkenalan dengan ini, nanti akibatnya begini. Jadi harus tahu akibat itu yang nanti bisa menjatuhkan dia sendiri. Iya. Kesimpulannya, Terima kasih Bunda, bagaimanapun kiat-kiatnya. seorang ibu itu harus tegas dan tegar. Karena Bapak pergi kemana-mana untuk mencari nafkah keluarga, bekerja, dan Ibu memang tadi sudah sampaikan, sekaligus Menteri Dalam Negeri, sekaligus bendahara, dan sekaligus kepala rumah tangga apabila Bapak tidak ada. Tadi disiplin tegas. Nah, demikian juga tentang ketegasan dan disiplin ini. Ibu Sunardi ini putra-putranya juga kelihatan ya dulu tetangga, tapi saya mau bilang besan itu takut kalau disangka KKN gitu ya. Tapi kebetulan aja. Bagaimana Bu, sehingga putra-putra penjenengan itu kok dalam hidupnya nyatanya sekarang penjenengan sudah punya cucu. Rumusnya apa Bu untuk supaya anak-anak merdeka, tegar dan lurus tadi itu? Saya lanjutkan, tadi jatuh pada anak saya 5, cucu saya 13. Tapi kan tidak waktu itu terus langsung besar, jadi kecil, ada yang sudah SD, SMP, SMA, kemudian sampai selesai selesai kuliah. Itu pun begini, kalau saya ya Jeng, tiap malam pun waktu ibu saya masih hidup, tan kendat olehmu ndedonga. Jadi kan ibu saya ini kejawen, tan kendat olehmu ndedonga. Jadi apapun kalau saya mau tidur ya, jangan lupa itu semedi, kalau orang Jawa semedi. Kalau saya berdoa baca Bible, kitab suci ya, entah sedikit, entah dari Mazmur apa ini gitu sedikit, kemudian berdoa. Selain berdoa itu menyerahkan, kan saya tidak tahu anak saya nanti bagaimana. Hanya sumende kersan dingarsane Gusti. Ya cina serahkan pada Tuhan. Tuhan bimbinglah anak saya, berikan kepandaianmu,
berikan jalan anakku yang benar, berikan petunjuk jalan yang benar, berikan perlindungan dan keselamatanmu gitu. Terima. Itu saja. Akhirnya anak saya sampai 5 itu jadi sarjana semua. Itu pun alhamdulillah. Kalau saya puji Tuhan karena kasih mujizatmu itu pun. Kalau saya enggak mungkin. Matur, demikian mulianya seorang ibu melahirkan, mengandung susah payah, masih sempat di tengah-tengah malam beliau memohon kepada Yang Maha Kuasa supaya putra dan putrinya jadi orang-orang yang mulia. Demikian mulianya seorang ibu. Nah, saudara para pirsawan Dhamma TV yang kami muliakan, sudah barang tentu ibu sekarang dalam dunia kehidupan sosial masyarakat dan politik yang bercorak ragam, pasti ibu-ibu banyak pikiran-pikiran yang ingin disampaikan. Kami lihat ada 2 orang ibu di sini, tokoh-tokoh semua. Ibu Jam-Jam sama ibu siapa itu? Monggo Bu, apa yang mau disampaikan dalam tempat yang mulia ini Bu? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, setelah saya mengikuti penjelasan-penjelasan tadi, perempuan sangat tinggi sekali derajatnya, begitu ya Pak ya. Dan juga saya dengar, memang sering mendengar bahwa perempuan itu, wanita adalah tiang negara. Namun prihatin juga apabila melihat tayangan-tayangan TV, banyak perempuan-perempuan yang sangat menyimpang, tidak seperti yang disampaikan, sangat tinggi derajatnya. Ini apakah masih pantas perempuan-perempuan itu disebut tiang negara, ataupun bagaimana solusinya sehingga perempuan-perempuan itu bisa benar-benar menempati kewanitaan yang bisa dibanggakan seperti yang tadi sangat dibanggakan. Saya sangat bahagia sekali sebagai ibu, adalah sangat dibanggakan. Iya, terima kasih. Coba bayangkan saudara-saudara, ibu yang nur sewu Bu, kalau boleh, Yuswa sudah berapa Bu umur? 27 Pak. Sudah 27, artinya 72. Tapi masih begitu sama berpikir kepada anak-anak, khususnya para perempuan. Nah, adik-adik kelihatannya gelisah ini karena adik-adik kita itu memang sekarang kurikulum pendidikan penuh sesak, saking penuh sesaknya sampai para murid gak pernah tahu negeri ini sebenarnya negeri apa. Masih tetap kami berada di sini dengan semangat Kiprajati. Ya. Terima kasih bersama Dhamma TV, Kediri, Tulungagung, Blitar, dan Malang Raya masih setia di acara ini. Dan masih kita lanjutkan, masih banyak pikiran-pikiran dan pendapat ibu-ibu untuk peringatan Hari Ibu ini. Kami akan pergi ke sini, karena ada beliau berdua tuh kelihatannya kok sejak tadi udah pengen menyampaikan sesuatu. Monggo Mbak, namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Wiwit dari Purwasri, salah satu desa di Kecamatan Singosari ini Pak. Melihat dan mendengar dari pendapat ibu-ibu yang ada di sini maupun terutama narasumber, itu bagi saya sungguh luar biasa. Bagi saya adalah seorang ibu merupakan inspiring woman, jadi pemberi inspirasi bagi kami yang masih muda-muda, mungkin anak-anak, dan juga nanti itu yang akan kami contoh buat anak-anak kami. Namun karena mungkin usia kami yang pralansia mungkin anak-anak kami juga masih kecil-kecil, jadi kami ingin sekali bertanya bagaimana trik-trik agar kami ini dapat menjadi seorang ibu yang maksimal, yang bisa menjadi sumber inspirasi bagi anak-anak kami, sehingga seperti ibu-ibu yang ada di sini, terutama ibu narasumber, yang mana dapat mendidik putra-putrinya sehingga putra-putrinya dapat berhasil dibanggakan dan penyejuk bagi hati orang tuanya. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah ini Mbaknya ini juga nih, katanya mau menyampaikan sesuatu, unek-unek kata orang kita ya. Monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya hampir sama dengan Ibu Wiwit.
Nomor satu itu mengenai keluarga, Pak ya. Di daerah kami itu kebetulan di desa yang pendidikannya itu masih minim itu, seperti SDM-nya atau pengetahuan mengenai pendidikan. Bagaimana solusinya dalam keluarga itu apabila ada seorang suami yang ya nun sewu Pak Bu ya, dulunya atau notabene itu tidak pernah sekolah, tidak mengenyam pendidikan, dan nanti bagaimana caranya mendidik istri dan anaknya, sedangkan si istrinya itu sedikit punya kelebihan mengetahui tentang pendidikan, kesehatan dan lainnya, atau bagaimana caranya untuk mengimbanginya, karena terima kasih dan suami gitu. Ini pertanyaan unik Bu Tati. Beliau menyampaikan bagaimana dengan kondisi yang kebetulan istrinya itu pernah belajar sampai belajar tinggi, yang suaminya itu kebetulan nggak pernah belajar dalam arti sekolah secara umum. Untuk mengatasi kira-kira bagaimana Bu? Tadi ada pertanyaan tadi. Wanita sudah emansipasinya tinggi ya, mungkin sudah melebihi pendidikannya. Memang harus, seorang ibu itu harus punya pendidikan. Sekarang kebenaran nasibnya suaminya tidak. Tapi dulu sebelum kawin kan mungkin sudah tahu ya. Kan perkawinan itu kan adalah menyatukan dua manusia. Dan bukan hanya dua manusia saja, tapi keluarga. Nah sekarang kita harus tahu kodratnya wanita itu apa, jangan lupa. Kodrat, harkat, martabatnya wanita itu apa. Diciptakan oleh Tuhan itu untuk apa sebetulnya? Kan untuk anak, memelihara suami dan anak, ngopeni. Nah kalau sekarang sudah sampai demikian kan mungkin ini nggak tahu tugasnya si istri itu. Jadi sebelum kawin harusnya itu ada marriage counseling dulu di dalam anak-anak muda-muda ini. Sudah betul mencintai? Kalau sudah betul mencintai, ayo sing rukun podo. Wong sekolahan itu tidak hanya di bangku sekolah, informal kan bisa, di luar kan bisa. Makanya tadi Menteri Sosial, saya kira itu Pak. Iya, bijak sekali. Coba bayangkan, memang betul. Jadi istilah sekolah itu sebenarnya istilah yang terlalu umum, tapi kadang-kadang kita itu disekat atau dibatasi bahwa kalau sekolah itu mesti bener, kalau enggak mesti tidaknya. Tapi tidak mungkin. Buktinya apa? Kita sebelum merdeka, sarjana kita bisa dihitung dengan jari. Tapi negara kita merdeka, dari Sabang sampai Merauke ibu-ibu, itu sama dengan dari London Tigris. Tigris itu di Irak. Di sana 13 negara, kita satu negara. Dan pada waktu merebut kemerdekaan, hanya semangat. Tidak ada yang pernah belajar menjadi peta, menjadi itu pernah belajar. Tapi semangat merdeka itu dimiliki oleh hati, oleh jiwa. Tetapi anehnya, sekarang hampir tiap gang itu ada S1. Tapi kenapa kita mesti capek hidup di negeri ini? Lalu ilmunya itu ilmu apa? Ngaten nggih Bu nggih? Jadi intisarinya bener kuwi ora bener nek ora pinter. Sing sapa pinter bener mesti bener. Istri tadi itu pinter. Kalau suaminya bener, keluarga mesti bener. Bener hidupnya, bener siang hari pekerjaannya, suasananya dan lain sebagainya. Nah, ibu-ibu, para perempuan, jangan sakit kalau sekali tempo juga dikritik. Ini ada kritikus kita, Pak Bimurwoto, yang senang buka-buka buku, baca-baca koran tentang dunia ibu ini. Bagaimana Pak Bimo ini? Selamat malam. Dari apa yang saya dengarkan tadi, saya sebagai laki-laki, ya bapak, ya kakek, yang ada hanyalah kekaguman. Nah, kekaguman ini tidak basa-basi, tapi ibu-ibu yang sudah menjalankan dharmanya sebagai wanita atau ibu, sepertinya sudah berjalan semestinya. Nah, hal ini juga kita mesti berterima kasih kepada budaya kita sendiri. Nah,
kita gali terus bahwa ibu tidak hanya sebagai wong mburi atau tiang wingking, tapi di sini ibu sudah menjadi wong ngarep. Bagaimana ibu bisa melola putranya banyak, penghasilannya pas-pasan, tapi bagaimana mengatur blonjo. Nah, ini juga merupakan satu kekaguman tersendiri ini. Nah, mudah-mudahan laki-laki muda ini terutama mendengarkan atau melihat tayangan ini bisa akhirnya menghormati ibunya, karena sekarang ini masih banyak anak-anak muda yang tidak menghormati ibunya. Dianggapnya ibu ya sudah bagiannya biar nglairno aku ya kudu ngurus aku. Nah, itu yang ada pada perilaku anak-anak muda sekarang. Nah, dengan apa yang disampaikan di dalam pengalaman tadi, hendaknya kita juga berterima kasih kepada juga negara, walaupun negara belum memenuhi apa yang seharusnya diberikan kepada wanita sebagai ibu. Kita lihat sekarang masih banyak TKI, ya, TKW, ya, karena negara belum bisa memberikan makan kepada warganya. Bagaimana seorang ibu, ya wanita dalam hal ini, pergi keluar negeri hanya untuk mencari penghasilan, ya, nafkah untuk membantu suaminya, semula seperti itu. Kalau yang muda mungkin untuk mengumpulkan modal. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat TKW ini banyak diakui sebagai pahlawan devisa. Tapi kalau mengalami hal-hal yang sangat tidak manusiawi, apa yang terjadi? Seperti ibu lihat ada pergi keluar hanya karena wah kalau sana yang dicari dulu, wah kalau pergi ke Arab nanti akan memperoleh ini, tapi apa kebalikan yang diperoleh. Nah, ini untuk memelekkan ini bagaimana wanita, ya, kita wanita Indonesia ini harus pinter di tempat lain, tidak menjadi korban. Inilah. Ya, terima kasih. Ini ada pemikiran baru. Ternyata beliau, saya pakai istilah beliau, pergi ke luar negeri tidak mungkin kalau tidak terpaksa. Kalau entoh di kiri kanan itu masih bisa kita makan, kenapa mesti jauh-jauh? Tadi ada kata-kata hanya sekedar pahlawan devisa. Padahal devisa itu fulus, duit. Alangkah baiknya kalau ditambah. Beliau adalah pahlawan-pahlawan rumah tangga dan sekaligus meringankan beban sosial negara. Itu lebih mulia lagi karena nyatanya memang demikian, dan ternyata ibu-ibu masih mempunyai beban yang harus dipikul. Ibu-ibu tidak pernah merasa kecewa. Hari ini bapak pulang membawa 1 juta juga tidak mesem. Hari ini bapak-bapak pulang hanya 100.000 juga tidak susah. Itulah ibu. Anak-anak tetap dilihat sehat atau tidak dengan menu-menu dapur yang ada. Meskipun penghasilan itu mungkin semakin hari semakin sulit untuk dicarinya. Tapi ibu-ibu masih tegar dan gagah sebagai seorang anak keturunan ibu tercinta kita, Ken Dedet. Ya, terima kasih. Ada kesan-kesan terakhir ini Bu yang kita harapkan dari Bu Tati dari perbincangan ini, karena Bu Tati ada sesuatu yang disampaikan dalam forum yang mulia ini Bu, monggo. Baik, kita semua sudah menjadi ibu pada dasarnya. Memang susah, duka, senang, banyak kita alami ya Bu ya. Apalagi ini mau menginjak tahun baru dan kemarin baru tahun baru Muharram. Mudah-mudahan untuk kelanjutannya ini tidak, ya dukanya ini sedikit tapi sukanya yang banyak. Baik, kami hanya mengharapkan terutama kepada nenek-nenek ini, kalau melihat TV itu supaya betul-betul didampingi. Karena sifat TV itu promosi. Promosi itu belum tentu memikirkan kebutuhan orang lain. Yang penting ini bisa laku, ya toh Pak Jati. Nah, ini kita yang harus tanggap. Bagus enggak ini dicerna oleh si cucu atau dicerna oleh si anak. Dan itu mengenai HP.
HP ibu itu enggak tahu, saya sekarang itu baru belajar ini tadi di internet, karena saya jangan kalah nanti kalau saya dibujuk oleh cucu saya atau baru pulang belajar dengan Bu Nani ini caranya mencari internet. Itu semua berita, semua yang baik, yang jelek, yang segala itu ada di situ. Jadi ibu-ibu juga jangan berhenti mencari ilmu. Ini ada Telkom yang tidak bayar, pemerintah sudah memberikan, mari kita sama-sama belajar. Ada batik yang tidak bayar, monggo sama-sama kita. Jangan hanya, apa batik, apa ini Telkom. Tidak, tapi kita itu untuk mendampingi anak atau cucu tujuannya. Jadi ini penting untuk kita. Ya, terima kasih. Demikian juga Ibu Sunardi ini kelihatannya, saya juga heran, padahal orang Jawa saja sekarang tuh kadang-kadang memelihara gamelan, itu kan sudah agak capek karena ngerumatnya itu sulit. Sementara rumah tangga juga minimalis tidak mungkin diberi gamelan. Tapi putra Bu Nardi ini menadonya kuat, tapi gamelannya juga kuat. Apa Bu pengaruh budaya terhadap lingkungan putra-putranya tadi Bu? Kok suka gamelan, suka nembang? Oh, Ati ya itu ya? Iya, putra-putranya itu punya. Oh, anak saya yang nomor 2 itu dari sarjana hukum. Tapi dia neruskan apa, ini saya enggak pamer ya nak, apa adanya yang saya katakan. Dulu sarjana hukum, terus sekarang pengacara. Itu dia memang menyukai gamelan sampai dia beli gamelan itu ditaruh di rumahnya pacet. Karena untuk menyambut sewaktu-waktu bila mana ada tamu dari Bali, dari Jogja atau dari Solo, itu lalu ada suruhan khusus untuk menabuh itu dengan plus wayangnya, Dik Jati. Iya. Beri dari Blitar itu. Oke, terima kasih. Jadi inilah kepedulian dalam kehidupan, di samping suksesnya dalam kehidupan rumah tangga, benak pikirannya, sebagian rezekinya masih diperuntukkan untuk budaya, seperti hanya putra atau putri beliau tadi. Nah, tadi ada beberapa kesimpulan yang saya cermati. Ternyata begini, ibu-ibu sekarang mempunyai kewajiban yang lebih cermat lagi untuk mengawasi anak-anak. Karena dunia teknologi dan informasi yang ada di genggaman anak-anak kita. Dan ada dua hal yang perlu kita catat. Yang pertama, bagaimanapun 9 bulan atau 10 bulan dalam kandungan, itu pengaruh lahirnya anak baik atau jelek khusus pada ibu. Yang kedua bapak. Yang ketiga setelah lahir, hati-hati. Ibu-ibu kadang-kadang sering agak males ya, males karena ini nanti TV-nya ceritanya besok belum selesai, anaknya saya belikan ini aja untuk makan. Awas, anak-anak yang terlalu sering menerima input bumbu masak yang keterlaluan, ini tidak baik. Ini akan memicu darah, sehingga darah anak itu mulai kecil akan terus emosional. Nah, emosional inilah yang nanti akan mempengaruhi pikiran, sehingga diperintah orang tua tidak mau. SMP SD juga emosinya tawur, sama teman sedikit gitu aja sudah mempunyai pikiran yang tidak baik. Nah, oleh karena itu ibu-ibu juga memang harus teliti apa yang dimakan dan diminum anak-anak kita. Masih ada daun salam, masih ada laos, masih ada jahe, masih ada dan lain sebagainya. Surga adalah negeri kita. Negeri lain tidak ada yang seperti kita. Oleh karena itu alangkah baiknya ibu-ibu, kalau bapak-bapak di rumah punya halaman, tanamilah serai, tanamilah jahe, tanamilah daun salam, daripada ditanami sesuatu hal yang tidak manfaat. Sekarang obat juga mahalnya setengah mati. Bapak kerja keras 1 minggu, anak sakit 1 hari selesai untuk beli obat kadang-kadang gitu ya. Yang kedua, hati-hati kepada anak. Jangan sampai anak nanti itu diberi pelajaran membenci. Ini yang sangat bahaya. Kalau mulai kecil dilatih membenci, entah itu yang dibenci setan, entah itu yang dibenci iblis, ini juga kalau tidak benar caranya cerita, anak itu ilmunya satu, membenci. Jadi tidak ada kebijaksanaan. Misalnya begini, suatu saat di sekolahan, Mat selamat pinjam pulpennya. Tidak bisa, pulpen cuma 1. Kamu ngapain sekolahan danu? Sini udah batin, setan kamu. Nah, ini akibat membenci.
Oleh karena itu marilah kepada leluhur kita, kepada ibu-ibu yang cerita lewat dongeng-dongeng dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan, sehingga anak kita mulai kecil tadi itu untuk bisa dilatih yang sebijak-bijaknya. Karena kan nanti ngumpul dari benci ke benci, dari benci ke benci, akhirnya negara ini ada kelompok-kelompok yang saling membenci satu sama lain. Nah, ibu-ibu, kami Dhamma TV dan semuanya yang di sini mengucapkan banyak terima kasih, dan tamu agung kita Mas Kusumo Riono ini tokoh nasional disempatkan mampir di sini. Kami tidak bisa memberi apa-apa, mudah-mudahan perjuangan Anda terus, dan tepuk tangan sekali lagi untuk beliaunya. Nah, pemirsa Dhamma TV yang kami muliakan, masihlah sempat dan semangat tiap minggu di Dhamma TV jam 7 sore dengan semangat Kiprah Jati. Sampai ketemu di minggu yang akan datang.